seperti apapun kita. Mungkin orang pandang remeh kita, mungkin orang pandang rendah kita, tapi saya mau bilang saudara, dalam Tuhan, Tuhan bisa memakai setiap kita dengan luar biasa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari karena Tuhan baik dalam hidup kami, dan kami percaya sampai selama-lamanya Tuhan itu tetap baik. Dan dalam kebaikan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur saja kami bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu. Isi hatimu Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar didik bentuk setiap kami. Kami doa benih firman bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh jadi pelaku firman Tuhan, sehingga rancangan yang sudah Tuhan sediakan itu yang jadi bagian dalam hidup kami. Bahkan kami doa hamba-Mu diurapi, disucikan, dilahirkan, dimampukan, dikuatkan. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa, hamba-Mu bahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat semua yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kananmu dengan wajah-wajah yang sudah terima THR. Oh belum ya? Haleluya. Semua ada waktu Tuhan saudara. Haleluya. Tapi sekali lagi senang bisa jumpa dengan saudara. Sekali lagi boleh bilang sama kanan kirimu tetap sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Lukas 2 kita akan baca ayat 15 sampai 16. Lukas 2 ayat 15 sampai 16. Pembahasan kita saudara boleh tandai di Lukas 2 8 sampai 20. Nanti kita akan baca pada saat pembahasan poin. Yang sudah di sana 15 16 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3 ya. Setelah kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan apa? Tuhan kepada kita. 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Tokoh Natal masih dalam artinya bicara tentang tema besar kita, yaitu bicara tentang orang-orang pilihan Tuhan saudara. Kita akan bicara tentang tokoh selanjutnya, yaitu bicara tentang para gembala. Sama-sama bilang sama saya, pilihan Tuhan.
Amin. Kita akan belajar dari para gembala, saudara. Dan bicara tentang gembala, mereka, kalau saudara perhatikan, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya pada masa itu dipandang sebelah mata. Para gembala, kalau saudara pelajari, saudara, di mana sastra rabbinik seringkali menempatkan para gembala pada strata sosial yang rendah dan tidak terhormat, saudara. Mereka dianggap sebagai kelompok yang seringkali tidak dapat dipercaya. PWT-nya boleh dibantu tim saya. Jadi mereka ini, saudara, adalah orang-orang yang sekali lagi, saudara, even untuk menjadi saksi di pengadilan seringkali diasingkan, tidak dipercaya, saudara, karena gaya hidup mereka yang nomaden, saudara, dan akhirnya membuat mereka sulit menjaga kebersihan ritual dan juga ketaatan hukum. Sederhananya begini, mereka, para gembala ini pada masa itu, saudara, dipandang sebelah mata, tidak dihargai, dianggap rendah oleh orang-orang, saudara. Tapi yang menarik, sekalipun di mata manusia mereka rendah, Tuhan memilih setiap mereka, saudara. Saya mau bilang, saudara, dalam kehidupan kita juga sama. Seperti apapun kita, mungkin orang pandang remeh kita, mungkin orang pandang rendah kita, tapi saya mau bilang, saudara, dalam Tuhan, Tuhan bisa memakai setiap kita dengan luar biasa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari kita akan belajar dari orang-orang pilihan Tuhan dalam kisah Natal, yaitu para gembala. Kita akan belajar pelajaran berharga dari para gembala. Sama-sama bilang sama saya, pelajaran berharga. Sama-sama bilang sama saya, dari para gembala. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir semuanya diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa yang bisa kita pelajari dari para gembala, orang-orang yang dipilih Tuhan? Yang pertama adalah soal kesetiaan dalam melakukan tugas yang dipercayakan. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya, melakukan tugas yang dipercayakan. Amin. Kita lihat ayat 8 sama-sama, ayatnya yang ke-8. 3, ya. Di daerah itu yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu, sekali lagi 3, ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga apa? Kawanan ternak mereka pada waktu malam. Gembala-gembala ini adalah gembala-gembala yang mengembalakan domba di Migdal Eder. Beberapa referensi mencatat, saudara, bahwa Migdal Eder adalah bicara tentang menara kawanan domba, saudara. Dan memang ini sudah dinubuatkan bahwa Mesias akan dilahirkan, saudara, di area dekat dengan itu, saudara. Dan kalau saudara baca bicara tentang secara lebih mendalam, bahwa para gembala yang ada di Migdal Eder ini, saudara, menara kawanan domba, mereka adalah gembala-gembala yang bicara tentang menyediakan domba untuk dipersembahkan di bait Allah. Jadi ini juga menjawab bahwa begini, saudara, ada yang bilang begini, mana mungkin Natal itu di Desember? Karena ada para gembala pada saat kisah Natal. Itu kan lagi musim dingin, jadi mana mungkin ada gembala, mana mungkin itu di bulan Desember? Saya mau bilang, saudara, di kitab perjanjian lama tegas bahwa di bait Allah setiap hari harus dipersembahkan korban bakaran pagi dan petang. Nah, makanya harus selalu ada domba terbaik untuk menjadi korban bakaran. Dan bagaimana untuk supaya selalu ada domba yang terbaik? Maka penggembalaan itu harus selalu dilakukan, saudara. Nah, makanya nggak peduli musim dingin atau musim panas, domba, para gembala harus tetap bicara tentang mengembalakan domba, saudara. Dan sekali lagi saya mau bilang, saudara, kita tidak bisa melihat yang namanya secara geografis itu dengan dari sudut pandang orang yang tinggal di Amerika, orang yang tinggal di Eropa yang saljunya tebal-tebal, saudara. Jadi masih sangat memungkinkan, saudara. Ya kira-kira, saudara, dinginnya seperti di Bekasi Barat gitu misalnya, saudara. Ada salju di Bekasi Barat? Ada. Tapi dalam ruangan. Masuknya bayar, haleluya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, jadi ini bisa menjawab. Tapi yang menarik begini, saudara. Mereka sekalipun dipandang rendah, sekalipun pekerjaan mereka dipandang kecil oleh banyak orang, tapi mereka lakukan semuanya dengan setia, saudara. Mereka lakukan dengan setia, mereka tinggal di padang, mereka tidur menginap di sana. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa apa? Di bait Allah selalu ada domba yang terbaik. Saya mau bilang, saudara,
belajar dari kisah ini kita bisa melihat begini saudara. Dalam kehidupan setiap kita, Tuhan percayakan setiap kita. Ada yang mungkin dari sudut pandang manusia, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau saudara mungkin lagi dipandang kecil kepercayaannya yang saudara sementara jalani hari-hari ini, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam bisnismu, saya mau bilang saudara, kalau Tuhan memang kasih itu, lakukan semuanya dengan setia. Sekalipun orang bilang, kamu yang kamu lakukan nggak penting, yang kamu lakukan hanya hal kecil, saya mau bilang saudara, lakukan semuanya dengan setia. Sekecil apapun itu, lakukan semuanya dengan setia. Karena sekali lagi belajar dari para gembala, yang kecil itu kalau Tuhan izinkan, sanggup Tuhan ubahkan jadi besar dalam kehidupanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, dari yang kecil itu bisa menjadi besar kalau kita setia. Coba kita buka Matius 25 ayat 21. Yuk sama-sama Matius 25 ayat yang ke-21, sama-sama kita baca. 3, iya. Maka baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Aku akan apa? Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam apa? Kebahagiaan Tuhanmu. Kalau saudara lihat, perkara yang besar, tanggung jawab yang besar, berkat yang besar, kebahagiaan yang besar yang diterima adalah akibat. Sama-sama bilang sama saya, akibat. Amin. Akibat dari apa? Akibat dari kesetiaan. Hilang ayatnya. Kesetiaan dalam melakukan perkara yang kecil. Seandainya dia tidak melakukan perkara yang kecil dengan baik, maka akibat berkat yang besar, kepercayaan yang besar, tanggung jawab yang besar sangat mungkin tidak diberikan kepadanya. Betul ya? Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, sekecil apapun yang Tuhan percayakan, lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Sekecil apapun yang Tuhan percayakan, lakukan semuanya dengan setia. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, gereja kita yang besar ini, kenapa luar biasa berjalan? Ini manage gereja yang besar nggak gampang saudara. Manage gereja yang besar ini nggak gampang. Tapi saya mau bilang saudara, bisa termanage dengan baik. Oleh karena siapa saudara? Ibu gembala kita yang luar biasa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kenapa ibu gembala sidang mampu memanage gereja yang besar? Yang pertama karena Tuhan. Yang kedua karena sejak dulu waktu masih di apotik saudara, ibu gembala sidang kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Jadi dari situ setia ketika nanti Tuhan lihat, setia dengan luar biasa. Akhirnya apa? Dipercayakan perkara yang besar, mampu juga di-manage dengan baik. Karena kalau tidak setia pada perkara kecil, sangat mungkin kita tidak mampu untuk handle saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan mau yang instan. Jangan mau yang tiba-tiba mau besar aja. Karena ada banyak anak zaman sekarang yang bukan yang di sini, yang di BCP. Mohon maaf ya. Saya mau bilang saudara, banyak zaman sekarang mau instan. Padahal kalimat dari Dallas Willard bilang begini saudara. Dallas Willard bilang begini saudara. Setialah dalam apa yang Anda lakukan saat ini. Karena itulah tempat pelatihan untuk apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Sekali lagi, setialah dalam apa yang Anda lakukan saat ini, karena itulah tempat pelatihan untuk apa yang Anda akan lakukan selanjutnya. Kalau kita nggak setia sekarang dengan apa yang Tuhan sudah izinkan, kita nggak latihan, nanti ke depannya kita bisa kelabakan saudara. Jadi apalagi buat anak muda, shalom anak muda, belajar setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Jangan sampai baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, belum ada pengalaman, mau kerja pilih-pilih. Mau kerja apa? Ini ada tawaran gaji UMR, nggak mau. Mau jadi apa? CEO. Kau terlalu banyak nonton racin kau. Belum ada pengalaman, mau langsung jadi CEO. Ketika daftar pekerjaan ditanya sama direktur utama, kamu mau gaji berapa? Samain aja kayak gaji bapak. Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara,
Belajarlah. Karena gini, bisa nggak Tuhan langsung buat saudara jadi CEO? Memang jemaat Bekasi itu imannya memang luar biasa. Tenang. Tapi saya mau bilang saudara, sangat mungkin buat Tuhan kasih kita langsung di posisi yang luar biasa. Tetapi sekali lagi konsepnya Tuhan nggak begitu. Tuhan kalau memberkati setiap kita seringkali itu step by step. Supaya kita belajar dulu handle dari yang kecil. Supaya nanti ketika besar kita nggak kelabakan. Karena kalau langsung kaget, mohon maaf ya, kita biasa ceban goceng. Tiba-tiba ada 1 triliun di depan, stroke ringan kita bos. Betul ya? Saya pernah lihat video ada ibu-ibu tiba-tiba dapat uang pensiun banyak banget. Di tempat bank dia ambil uang cash, gemeter. Iya, makanya kadang-kadang Tuhan tuh berkati step by step. Nah, di saat itulah kita harus tunjukkan sama Tuhan kita setia dalam menghargai apa yang Tuhan sudah percayakan, saudara. Setialah dengan apa yang Tuhan percayakan. Karena sekali lagi, ini akan sangat berperan penting untuk apa yang besar yang sudah Tuhan sediakan nanti. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Dengan segala kerendahan hati. Yang hadir di GBK kemarin boleh tepuk tangan. Bekasi pindah GBK, saudara. Saudara pasti tahu Tuhan percayakan, Gembala Sidang percayakan saya untuk khotbah kemarin. Di GBK saya khotbah saudara bersama dengan beberapa hamba Tuhan yang lain. Ada teman saya dari Manado, dia bilang begini sama saya. Karena kita sama-sama seperjuangan dulu di Manado, dia bilang begini. Sel, pas lihat lu khotbah gua kaget dan gua merinding. Dalam hati saya, gua juga merinding. Ya khotbah banyak banget orangnya. Memang udah kedua kali tapi tetap aja deg-degan saudara. Iya. Tapi dia bilang begini, wah gua merinding, gua kagum banget saya. Saya mau bilang saudara, yang pertama semua karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, saya mau bilang saudara, apakah langsung di sana? No. Tetapi saya setia dari apa yang Tuhan percayakan dulu yang waktu itu masih sangat kecil. Contoh sederhana, saya khotbah nggak langsung di depan ratusan ribu orang. Saya pernah khotbah itu jemaat cuma 1-2 orang, saudara. Saudara bisa bayangkan khotbah cuma 1-2 orang, khotbah rasa konseling. Betul. Saya dosen homiletika, saya ajar mahasiswa saya kalau khotbah harus cover semua. Saya mau bilang saudara, apa yang mau di cover? Orangnya cuma itu. Jadi sepanjang khotbah, saya tatap dia, dia tatap saya, kita tatap-tatapan saudara. Oh Tuhan, untung muncul benih-benih cinta di antara kita, saudara. Haleluya. Iya. Tetapi saya lakukan semuanya dengan setia. Tetap saya suka cita. Yang pertama, karena saya belajar untuk setiap perkara kecil. Yang kedua, karena saya lihat WL lebih menderita daripada saya. Kasihan WL-nya nyanyi. Kau saudaraku dan kau lagi. Saya mau bilang saudara setia. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Contoh selanjutnya. Dengan segenap hati, saya dalam pelayanan saya, jemaat itu selain minta doa, minta foto. Ya. Selain minta doa, juga minta foto. Nanya siapa tuh orang ini depan juga ada. Saya mau bilang saudara, selain minta doa, minta foto. Dan jujur, pendeta juga manusia. Jadi kadang saya ada saat dimana saya capek banget saudara. Cuma kan jemaat Iberes kan kadang-kadang gak ada perasaan ya. Jemaat Iberes kadang-kadang gak peduli pendetanya saudara. Pendeta nafas udah 8 sesi, 9 sesi udah. Pak boleh foto? Iya. Terus foto. Kadang-kadang gak cuma 1, gak cuma 2, berkali-kali. Gayanya juga banyak, Pak yang gini Pak, oke. Pak yang gini, oke. Pak yang begini, oke. Iya. Terus yang ngeselin begini, udah foto begini, timernya 10 detik. Udah? Belum.
Oh Tuhan. Oh Tuhan. Betul, kadang-kadang 2 kali lagi timernya nggak dia matiin lagi. Oke. Dalam hati saya, gue mau cekek oma-oma. Oh Tuhan. Tapi saudara bisa cek. Saudara bisa buktikan omongan saya. Enggak satu pun saya foto mukanya cembetut, saudara. Iya. Tuh kan? Betul ya? Tuh. Secapek-capeknya saya tetap foto. Iya. Tetap. Iya. Capek banget. Dan saya mau bilang saudara, itu skill. Nggak semua orang bisa begitu saudara. Kenapa saya bisa sampai di kemampuan yang di level itu? Karena dulu saya setia pada apa yang Tuhan percayakan. Saya jadi usher di Glodok. Tiberias Glodok saya jadi usher. Itu satu sesi bisa 200, 300, kadang-kadang 500 jemaat. Dan itu jemaat datang dari sesi pertama sampai sesi 5. Saya usher di sana. Saya setia pada perkara kecil. Biar kadang-kadang engkong-engkong gak ada senyum. Capek. Rahang udah sakit. Iya kan? Siapa mau tahu suatu hari nanti saya banyak orang minta foto. Tapi karena setia. Tepuk tangan. Segala kemuliaan buat Tuhan, saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, udah setia pada perkara kecil yang Tuhan percayakan, amin. Jangan harap, jangan mimpi deh kalau mau sukses, mau hebat, mau berhasil, kalau kau nggak setia pada perkara kecil yang Tuhan percayakan. Saya kemarin baca satu jurnal, saudara. Jadi ternyata ada korelasi kemampuan kita dalam mengatur rumah dengan kemampuan kita dalam memanage perusahaan, saudara. Jadi orang yang sukses rata-rata punya kesamaan apa? Mereka mampu memanage rumahnya dengan baik, merapikan rumahnya dengan baik. Jangan harap kita bisa jadi CEO kalau rumah kita aja, kamar kita aja yang kecil itu nggak mampu kita bereskan, saudara. Ada orang-orang, mohon maaf ya, mau jadi CEO, kamarnya aja kayak kapal meletus, saudara. Saya mau bilang buat para wanita, shalom para wanita yang belum menikah. Jangan menikah dengan laki-laki yang dia nggak mampu urus rumahnya sendiri. Jangan harap kok, kalau aku menikah dengan dia, aku akan aman semuanya. Enggak. Kamarnya aja dia nggak mampu dia urus. Jangan kau malah bilang, Pak Pendeta, aku malah suka. Soalnya itu menandakan bad boy. Bad boy. Dari bad boy kau punya bad life. Intinya setia pada perkara yang Tuhan percayakan sekecil apapun itu. Dari situ kau akan dipercayakan berkat yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, setia perkara kecil. Bilang sama yang ngomong, ada berkat besar yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari para gembala? Tuhan, gak kerasa baru ngomong satu poin udah 22 menit, saudara. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari para gembala adalah ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan. Ayat yang ke-15 sampai 16, sama-sama. 3, ya. Setelah, marilah kita pergi untuk melihat apa yang seperti yang ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang apa? Saya mau bilang saudara, apa yang bisa kita pelajari soal ketaatan? Ketika malaikat Tuhan perintahkan melalui malaikat Tuhan, mereka enggak nego, mereka enggak pikir-pikir lagi, mereka enggak menolak apalagi, mereka langsung melakukan dengan cepat, mereka taat. Sama-sama bilang sama saya, taat. Saya nggak akan masuk terlalu dalam, kenapa? Karena poin ketaatan hampir semua ada di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang-orang yang dipakai Tuhan dalam Alkitab, mereka semuanya punya kesamaan, yaitu apa? Ketaatan.
gembala sidang kita, saya mau bilang saudara, mereka adalah pribadi yang taat. Tuhan perintahkan, kembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Yesus, di balik minyak urapan. Katakan bahwa apa? Ini adalah benar-benar tubuh dan darah, bukan lambang. Ini satu tindakan, satu statement yang lawan arus. Karena pada masa itu, roti dan anggur cuma dianggap lambang. Tapi karena gembala sidang kita taat, mereka fight saudara. Mereka suarakan perintah Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan yang bela. Banyak orang terima mujizat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Apalagi minyak urapan saudara. Ada masanya, belum ada online-online. Minyak urapan. Ketika Tuhan perintahkan. Padahal di Alkitab ada. Daud diurapi. Para murid-murid dalam pelayanan, urapilah orang sakit. Tapi ketika Tiberias diperintahkan Tuhan, suarakan minyak urapan. Banyak orang terima mujizat. Di luar sana ada yang bilang begini, apa tuh Tiberias? Gereja kok berminyak. Jemaat datang kering, pulang berminyak. Itu gereja atau pabrik bimoli. Ada loh. Bahkan sempat ada yang bilang, sesat darah Yesus. Padahal di Alkitab ada. Tapi gembala sidang kita pribadi yang taat. Mereka tetap taat. Akhirnya apa? Melalui kuasa perjamuan kudus minyak urapan, banyak orang ditolong Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya sama-sama bilang sama saya, aku harus taat. Bilang sama kanan kirimu, jangan keras kepala. Bilang sama yang ngomong, kamu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya punya 4 poin, tapi poin yang ketiga saya undang imam musik. Yang ketiga, apa yang harus kita pelajari dari para gembala? Keberanian bersaksi dan menceritakan kabar baik. Sama-sama bilang sama saya, keberanian bersaksi. Sama-sama bilang sama saya, menceritakan kabar baik. Amin. Ayat 17-18, sama-sama. 3, ya. Dan ayat 18 dikatakan apa? Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang. Kalau saudara perhatikan, para gembala menerima kabar baik. Mereka nggak simpan sendiri. Mereka ceritakan kepada semua orang. Kata semua orang bahasa aslinya adalah pas. Artinya berbagai macam orang yang mereka temui di saat perjalanan. Perjalanan itu kira-kira 3,2 km. Itu saudara 1 jam perjalanan kira-kira saudara. Dan semua orang yang mereka temui, mereka sampaikan, kabarkan tentang kabar baik. Saya mau bilang saudara, bukan kebetulan Tuhan tempatkan dirimu dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam lingkunganmu. Saya mau bilang itu ladang pelayananmu. Kabarkan kabar baik. Kabarkan kabar keselamatan. Amin. Orang harus kenal Yesus dalam kehidupanmu. Jadi jangan malu-malu mengaku imanmu. Jangan anak Tuhan ditanya agamanya apa. Udah gak usah privasi. Ngapain? Bilang, Kristen. Aku anak Tuhan Yesus. Kalau perlu ke kantor, ke tempat kerja, kemanapun, pakai kalung salib. Kalau mau lebih ekstrim lagi ke kantor, pikul salib. Kalau ada yang nanya, ngapain sih lu? Salibkan dia. Oh jangan. Bercanda. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, akuilah. Amin. Jangan orang Kristen ngakuin iman aja malu-malu. Teman saya ditanya agamanya apa? Pancasila. Itu dasar negara bukan agama. Padahal mukanya timur banget, udah Kristen banget, udah persis Yudas Iskariot saudara. Wartakan. Ya. Pak, tapi kan saya nggak sekolah Pak. Saya bukan orang yang sekolah teologi ya Pak. Saya nggak pernah belajar bagaimana jadi misionaris. Nggak perlu. Para gembala orang-orang nggak sekolah, betul? Para gembala orang-orang yang dipandang sebelah mata. Karena apa? Salah satunya nggak berpendidikan. Tapi mereka nggak terbatas dengan itu. Mereka sampaikan kabar baik. Harus jadi sekolah teologi untuk mengabarkan ada keselamatan dalam Yesus. Itu tim saya yang satu itu, yang Dio, yang slim fit itu. Dia suka bikin renungan khotbah. Dia posting, saya report.
Enggak, saya report ke dia. Yang kamu kerjakan bagus gitu. Jangan negatif thinking. S1-nya dia teologi, enggak. SE, sarjana ekonomi. Kemudian dia lanjut ambil sekolah Alkitab Tiberias, SAT. Jadi makanya titelnya Dio SE SAT, disambung sesat. Makanya saya bilang, Dio lanjutlah. Di ST Tiberias ada sampai S2-nya. Lanjutlah. Supaya SE MTH, sarjana ekonomi, makin tinggi hati. Aduh. Ya. Saya mau bilang saudara, iyalah. Pastikan kita apa saudara, kabarkan kabar baik. Kemudian bukan hanya bicara tentang mengabarkan kabar baik, tetapi begini, hidup kita harus jadi kesaksian. Karena Tuhan izinkan proses dalam kehidupan kita, salah satunya supaya kita bisa membawa kesaksian bagi banyak orang. Kalau saya boleh ambil kalimat dari Dwight Moody, dia bilang begini saudara, setiap Alkitab seharusnya dijahit di satu sisi dengan doa, dan di sisi yang lain dengan kesaksian. Setiap anak Allah harus membawanya keluar dan menggunakannya. Jadi kalau kita mau menyampaikan firman, menurut Dwight adalah taruh doa di sana, sertakan juga kesaksian yang hidup di sana. Karena memang kesaksian itu powerful saudara. Gereja kita kenapa berkembangnya begitu luar biasa? Kenapa iman jemaatnya begitu luar biasa? Karena ada banyak kesaksian yang luar biasa di gereja ini. Amin. Makanya saudara dengan kesaksian yang sudah Tuhan izinkan, ceritakan. Karena kesaksian itu powerful saudara. Hari ini ada 2 kesaksian. Saya pelayanan pagi, jadi ada seorang ibu sebelumnya, dia minta doa. Kenapa? Karena ada masalah fatal di kelenjar getah beningnya. Kemudian doa, dikasih minyak urapan, dikasih minyak urapan, didoakan saudara. Singkat cerita, tadi dia datang dan bilangin, Pak Pendeta terima kasih doanya. Saya sudah cek, kelenjar getah bening saya sudah sembuh, sudah normal. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ada seorang ibu ketika saya udah mau keluar, mau menuju ke lift. Waktu itu dia minta doa saudara. Bahwa jantungnya itu saudara, ada bagian di dalam jantung yang berfungsi untuk membuat jantung itu terus berpompa. Itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Dan dokter vonis hidupnya cuma tinggal 6 bulan lagi pada saat itu. Tapi tadi dia datang dan bilang, Pak Pendeta terima kasih doanya. Saya sudah cek, jantung saya sudah sembuh, sudah sehat, saya akan panjang umur. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Wartakan tentang keselamatan. Sampaikan kesaksian itu saudara, supaya melalui kehidupanmu banyak jiwa diberkati, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dikuatkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadilah kitab yang terbuka, sampaikanlah kesaksian. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir singkat saudara. Yang terakhir, apa yang bisa kita belajar dari para gembala adalah kesadaran bahwa Yesus lahir bawa kehidupan dalam kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, bawa kehidupan dalam kehidupan. Maksudnya apa? Kita lihat ayat 20 sama-sama ayat terakhir kita dikatakan apa? 3 ya. Maka sesuai dengan apa yang bagian awal dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka bersuka cita, mereka memuji, memuliakan Allah karena mereka sadar Tuhan bukan cuma lahir ke dunia, tapi Tuhan juga lahir dalam kehidupan mereka. Jadi saya mau bilang saudara, ini penting karena begini saudara, ada banyak orang merayakan Natal cuma sampai pada seremonialnya saja. Merayakan Natal, mereka dekor rumah. Dari rumah teras sudah pasang lampu, masuk ke pintu lampu,
Masuk dalam rumah, lampu semua saudara. Saya juga di rumah saya pasang lampu. Yang lampu-lampu Natal di depan. Tapi lebih banyak matinya daripada nyalanya. Iya. Saya nggak tahu bawaan apa, bawaan psikologis ya. Setiap dia nyala bawaannya, aduh Tuhan boros listrik, pengennya cabut gitu. Jadi banyak mati. Iya. Tapi saya mengucap syukur ya, tahun ini akhirnya setelah bertahun-tahun saya akhirnya bisa punya pohon Natal, saudara. Yang beneran pohon Natal. Karena selama ini kan saya kontraktor ya. Yang ngontrak sana sini. Sebelumnya saya kostor. Ngekos sana sini, saudara. Jadi dulu saya cuma pakai pohon Natal yang minimalis, yang mini itu. Yang udah satu paket sama hiasan-hiasannya 45.000. Kok dari ketawa saudara kayak ada aura-aura penghinaan gitu ya? Itu keren tuh 45.000 tuh. Saya beli lampu Natal yang panjang yang 39.000. Cuma baru 2 kali lilit udah full. Ya udah saya lilit ke badan aja lah, kesetrum dikit nggak apa-apa lah. Tapi sekarang akhirnya puji Tuhan sudah ada yang benar-benar pohon Natal 180 kilometer. Jangan bercanda. Sentimeter. Ya. Udah pohon Natal. Puji Tuhan. Ya. Hiasan indah. Salah nggak? Nggak salah punya pohon Natal. Nggak salah punya hiasan Natal. Tapi ingat baik, jangan sampai kita terjebak. Natal cuma sampai pada seremonial belaka. Karena yang terpenting adalah apa? Natal mengingatkan setiap kita, Tuhan lahir dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang dia nggak sadar Tuhan lahir sungguh-sungguh dalam hidupnya. Sehingga Natal si Natal, tapi masih tersiksa batinnya. Natal si Natal, tapi nggak ada sukacita. Natal si Natal, tapi nggak ada damai sejahtera. Ini yang bahaya. Karena orang yang punya Tuhan dalam hidupnya, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan, saudara. Bukan berarti kita nggak ada masalah. Namanya hidup pasti ada masalah, betul ya? Kemarin saya udah cerita, pendeta pun bisa ada masalah. Puji Tuhan orang yang nabrak mobil saya kemarin, saudara, sampai sekarang nggak ada kabar. Begitulah manusia, saudara. Tapi ya udahlah. Iya. Namanya masih mana hidup ada masalah, tantangan. Ada hal-hal yang kadang-kadang bikin deg-degan, saudara. Kemarin istri saya tunjukin. Ini anak kita udah 3 tahun, kayaknya udah mau sekolah antar lagi. Nih, kumpulan harga-harga sekolah di Tangerang dan sekitarnya. Saya pas lihat, darah Yesus Tuhan. Tuhan. Saya bilang cari yang Kristen. Itu udah Kristen semua. Oh Tuhan, harganya nggak Kristen ya? Makanya nih, banyak bapak-bapak zaman sekarang overthinking. Makanya buat ibu-ibu, sabar pak. Makanya saya mau bilang buat para ibu-ibu ya. Shalom para wanita. Kalau suamimu lagi duduk di teras, bengong sendirian, diem ngopi, jangan diganggu. Jangan kau datang negatif thinking, lagi mikirin mantan ya, enggak. Kalau dia bisa ngomong, dia bilang, gua mikirin lu. Betul para pria? Laki-laki tuh mikirin bagaimana biar istriku bahagia. Ada yang begini. Ada yang, Tuhan Yesus baik. Bu, baptis kepala doang. Saya mau bilang saudara, masalah pasti ada lah. Namanya hidup pasti ada masalah. Tuhan gak pernah janji ikut Tuhan gak ada masalah. Tapi yang Tuhan janji penyertaannya sempurna. Ya sekali lagi saya mau bilang saudara,
ingat Natal, ingat Dia sudah lahir dalam hati, dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah Allah Immanuel. Artinya dalam segala keadaan ada penyertaannya yang sempurna. Dan kalau ada penyertaan Tuhan yang sempurna, apapun masalahnya, apapun tantangannya, tetap ada sukacita, damai sejahtera, ada kekuatan di sana. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan lahir dalam kehidupan setiap kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita belajar dari para gembala. Yang pertama, setialah pada apa yang Tuhan percayakan. Sekalipun mungkin kecil di mata Tuhan, kalau kau setia, Tuhan sanggup buat jadi besar dalam hidupmu. Yang kedua, pastikan kita hidup dalam ketaatan, karena hanya dalam ketaatan ada berkat Tuhan. Yang ketiga, berani untuk menjadi saksi. Kabarkan kabar keselamatan, kabarkan kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupanmu. Dan yang terakhir, sadari bahwa Tuhan lahir ke dunia bawa kehidupan bagi kehidupan kita. Tuhan ada dalam hidup kita, dan Dia adalah Allah Immanuel yang tetap setia. Sekalipun masa sukar, sekalipun masa yang berat, Tuhan ada di sana. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia selalu berikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita, pengharapan, pembelaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.